Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan membaca firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-75 sampai 77 insyaallah. Bapak Ibu sekalian, mari kita coba cermati penjelasan para ulama terkait dengan ayat yang ke-75. Qala muallif rahimahullah, laisal masihu Isa bin Maryam illa rasulan. Tidaklah. Jadi ma di sini mempunyai makna tidak. Ma atau diistilahkan dengan ma an-nafiyah. Ma an-nafiyah. Karena memang ma, huruf ma, kok m ya? Ma. Di dalam bahasa Arab itu banyak. Ada yang mempunyai fungsi mausulah, menyambungkan, ya. Ada yang mempunyai makna an-nafiyah, menafikan. Ma mausulah itu sering diistilahkan dengan artinya apa-apa. Lah kalau ma digabung, beda lagi artinya. Gitu. Apa-apa. Atau tidak. Bapak Ibu sekalian, laisal masihu Isa bin Maryam illa rasulan. Jadi karena itu artinya tidaklah al-masih, yaitu Isa putra Maryam. Ini kan memberikan informasi dari lafadz ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan nisbah, penyandaran, gitu. Al-Masih Isa alaihissalam itu lahir tanpa bidunil ab, bidun al-ab, tanpa ayah. Karena tanpa ayah maka nisbahnya itu kepada ibunya. Karena itu dikatakan Isa ibnu Maryam. Nah, berarti kalau ada anak perempuan hamil tanpa ikatan pernikahan, maka anak ketika lahir itu dinisbahkan kepada ibu, meskipun diketahui ayah secara biologis. Kenapa? Karena penisbahan kepada ayah itu karena ada ikatan pernikahan. Jadi harus ada ikatan pernikahan. Kalau tidak ada ikatan pernikahan, maka nisbah itu kepada ibunya. Ini kita belajar dari ayat ini. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Bahwa Al-Masih Isa alaihissalam itu adalah Rasul. Jadi Isa alaihissalam itu Rasul. Ini dalam keyakinan agama kita. Kita meyakini demikian karena memang Allah menyatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun
amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Jadi kita mengimani Al-Masih di sini sebagai utusan Allah. Karena utusan Allah dalam keyakinan kita, maka tidak memungkinkan untuk dijadikan ilahan ma'budan, sesembahan. Kenapa? Qad khalat min qablihi rusul. Pengangkatan Al-Masih sebagai Rasul itu sebagaimana telah terjadi sebelumnya. Ada orang-orang yang diutus oleh Allah seperti Nabi sebelumnya. Ada Nabiullah Yakub, Nabiullah Ishak sebelumnya lagi, gitu. Kemudian ini semua keturunan dari Nabiullah Ishak, Yakub, kemudian Yusuf, sampai kepada Musa alaihissalam, itu diutus menjadi utusan Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, coba jenengan cermati, setelah Allah menyatakan status Al-Masih Isa alaihissalam dalam keyakinan agama kita, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dia adalah Rasul, berarti orang pilihan Allah, orang pilihan yang diutus untuk membawa risalah ilahiyah, risalah ketuhanan. Misinya adalah tauhidullah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mensekutukan Allah. Setelah itu Allah menyatakan wa ummuhu siddiqah, ibunya wanita-wanita yang jujur, siddiq. Disebutkan ini untuk memberikan penjelasan kepada kita. Kalau penjelasan ahli tafsir di sini mengatakan, jadi laisal masihu Isa bin Maryam illa rasulan min bainir rusul yajri alaihi ma jara alaihi minal maut. Berlaku kepada Al-Masih sebagaimana berlaku kepada rasul-rasul sebelumnya. Apa yang berlakunya? Bahwa para rasul ini akan wafat, artinya mengalami kematian. Kalau mengalami kematian, al-wafat, berarti ada zat yang maha mematikan. Itulah yang berhak untuk menjadi ilahan ma'budan. Kenapa? Karena sesuatu yang meninggal itu tidak mungkin untuk dijadikan sebagai sesembahan. Begitu. Wa ummuhu Maryam alaihissalam kathiratus sidqi wat tasdiq. Jadi dikatakan siddiqah itu mempunyai makna kathirus sidqi, selalu berbuat jujur. Kathirus sidqi, jujur. Jadi kalau bicara tidak dusta. Wat tasdiq, kathirat tasdiq, banyak sekali yang membenarkan seluruh apa yang Allah sampaikan. Jadi berarti Maryam sebelumnya mengikuti jejak Nabiullah Musa alaihissalam. Mengikuti jejak Musa alaihissalam. Katsiras sidqi. Sampai kemudian karena Maryam ini putri Imran, gitu, yang Allah abadikan dalam surat Ali Imran, ketika ditanya mendapatkan kabar nanti akan hamil, bagaimana saya hamil tanpa ada lam yamsasni bashar, tidak ada satupun orang laki-laki yang pernah bersentuhan dengan saya, begitu. Tapi kemudian akhirnya
menerima itu. Dan kemudian ketika selepas melahirkan dikecam oleh masyarakat Bani Israel dengan mengatakan, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, makanat ummuki baghiyah, ibumu bukan pelacur. Artinya wanita baik kok bisa kamu hamil tanpa suami. Itu kan tuduhan. Begitu. Makanya kita pun juga harus hati-hati. Misal nggih, kita punya tetangga menikah di bulan, sekarang bulan Dzulhijjah terakhir nggih, Dzulhijjah 1443 Hijriah. Kan ini musimnya nak kawin nggih, musimnya pernikahan, di samping musim angin nggih, musim dingin ya. Ini kah ya, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Memasuki bulan Rajab, kemudian wiladah, melahirkan. Jadi baru 6 bulan. Wah, di sini sudah mulai. Lah iya. Sik 6 bulan wis. Lah ya. Nah, berarti sudah itu sudah. Nah, kita tidak boleh larut itu. Nggih. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an hamluhu wa fisaluhu 30 aman. Nggih toh? 30 aman. 30 syahran mau aman, Pak. Biru. Jadi masa hamil dan disape itu selama 30 bulan. Lah kalau kemudian mengambil wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini, maka menyusuinya 24 bulan. Berarti 6 bulan melahirkan. Kenapa? Karena ini terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi 6 bulan terus melahirkan. Akhirnya suami melaporkan kepada Khalifah Utsman. Yang terfahami oleh Khalifah Utsman saat itu adalah ya usia 9 bulan melahirkan. Ini kok sudah 6 bulan lebih sedikit baru melahirkan. Karena itu kemudian diputuskan untuk nanti setelah melahirkan itu selesai menyusui untuk dihukum cambuk. Nah, dengan tuduhan berarti telah hamil sebelum pernikahan. Datanglah sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, tidakkah engkau membaca firman Allah, hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, masa hamil dan menyusui itu adalah 30 bulan, masa menyapih. Bukankah Allah berfirman, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Ketika mendapatkan penjelasan itu, beliau mengatakan, sadaqa Abdullah wa akhta'a Utsman. Benar yang dilakukan oleh Abdullah, penjelasannya Utsman mengambil kekeliruan dalam berijtihad, tidak ditetapkan hukuman. Begitu, Pak. Nah, apa maksud saya dengan sini? Untuk tidak ikut iyalah benar masuk 6 bulan. Begitu. Jadi kenapa? Ya memang begitu dalam Al-Qur'an. Siddiqah katsirut tasdiq. Nanti yang berbicara bagaimana secara medis, ya biarkan medis yang berbicara. Gitu. Meskipun tetap harus memisahkan. Begitu. Nggih. Kenapa itu? Nggih. Sudah. Wa ummuhu siddiqah, ai katsiras sidqi wa katsirat tasdiq. Jadi kepercayaannya kepada Allah itu luar biasa. Keyakinannya kepada Allah. Kana yakulani ta'am. Jenengan cermati, yakulani di sini berarti ada yang terkandung, yaitu dhamir
huma. Siapa huma itu yang dimaksudkan? Adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam dan ibunya itu sama-sama menikmati makanan. Lah kalau sama-sama menikmati makanan, apakah layak untuk dijadikan ilahan ma'budan? Begitu, Pak. Kenapa? Karena masih membutuhkan. Padahal Allah itu bi ghairu hajah, tidak membutuhkan kepada makhluk. Karena itu yang sering dalam pujian-pujian itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Jadi tidak membutuhkan kepada makhluk. Lah ini kok masih membutuhkan. Membutuhkan makan. Berarti bukan sebagai ar-razik. Gitu. Berarti Al-Masih itu bukan ar-razik. Yang ar-razik itulah yang mestinya menjadi ilahan ma'budan, Tuhan yang berhak disembah. Kenapa? Karena yakulanit ta'am. Ya. Karena itu kata Allah, unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Coba perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini begini, fa kaifa yakunani ilahaini ma'a hajatihima lita'am. Bagaimana keduanya kemudian dijadikan sesembahan padahal keduanya membutuhkan kepada makanan. Ya, fangzur ayyuhar rasul, cermati wahai para rasul, nazrata ta'ammulin, dengan penuh perhatian, kaifa tuwaddihu lahumul ayat, bagaimana ayat-ayat Allah telah memberikan penjelasan, adalah ala wahdaniyatih, yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa. Ya, berarti ayat ini memberikan penjelasan pada kita. Coba cermati tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Al-Masih itu diberi rezeki, gitu. Begitu juga ibunya. Kalau diberi rezeki maka tidak layak untuk dijadikan ilahan ma'budan. Okay. Sedang Allah yang memberi rezeki, kenapa kok tidak dijadikan ilahan wahidan, satu-satunya yang berhak disembah? Tsummanzur nazrata ta'ammul kaifa yusarrifuna minal haqq ayusarrifuna anal haqqi sarfan ma'hadhil ayatil wadihatil dala ala wahdaniyatillah. Kemudian coba cermati apa yang mereka lakukan. Yang dimaksudkan ini siapa? Bani Israel. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel untuk kemudian memalingkan kebenaran, memalingkan umat dari kebenaran. Makanya kemudian Allah menyatakan, Qul atakbuduna min dunillah, akankah kalian, ini juga tertuju kepada kita, akan menyembah kepada selain Allah, ma la yamliku lakum dharra, sesuatu yang tidak bisa menghadirkan madarat, wala naf'a, dan tidak bisa menghadirkan manfaat. Ya. Qul ayyuhar rasul muta'ammim muhtajjan alaihim fi ibadatihim li ghairillah atakbuduna ma la yajlibu lakum naf'a wa la yadfa'u ankum dharra. Akankah kita akan menyembah, kalian akan menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa menghadirkan manfaat untuk kita dan tidak bisa menolak balak dari kita? Itu kata Allah. Padahal wallahu huwas sami al alim. Bapak Ibu sekalian, Allah menggunakan
Allahu huwas sami al-alim. Dialah Allah yang maha mendengar terhadap doa kita. Dialah Allah yang maha mendengar tentang tolab kita, permohonan kita. Dialah Allah yang mendengar permohonan istighfar kita. Itu Allah. Allah yang mendengar doa-doa kita dalam kondisi apapun, dalam rintihan doa kita, rengean doa kita, itu Allah mendengar. Karena itu ketika kita ada masalah, tidak ada jalan lain kecuali kepada Zat yang maha mendengar. Kita jenengan cermati coba. Ketika tawaf itu ada orang dari negara lain, doanya itu sederhana. Ya Rabb, anta a'lamu ma fi nafsi. Wahai Tuhan, Kau tahu apa yang ada di diri saya. Sudah, tawafnya hanya itu tak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Setelah itu tawaf, ya Allah, Engkau tahu apa yang ada di hati saya. Ya. Jadi itu tak doanya. Begitu. Sehingga ketika dia selesai sa'i, kemudian di penghujung doa itu, ya Allah, anta a'lamu ma fi nafsi. Itu di akhir. Orang-orang yang ada di sekitarnya, oh ini mungkin perlu duit, dikasih Pak. Di saat doa itu ngasih duit, dan tidak kecil, 5.000 real. 1 real 4.000 kali 5.000, sudah itu tuh langsung sujud syukur itu orang itu. Jadi nampaknya orang yang ngasih itu memperhatikan terus dia ketika doa itu, ya Allah, anta a'lamu ma fi nafsi, muter doanya itu. Kita kan doanya banyak Pak, gitu. Kalau kita doanya banyak sekali, dia cuma itu tuh, gitu. Allahumma anta a'lamu ma fi nafsi, terus gitu. Nah, orang gitu perhatikan, dikasih duit 5.000 real, sujud syukur, Masya Allah, dipeluk orangnya itu. Kenapa itu? Ya karena saya punya hutang, saya belum bisa bayar. Jadi saya, ya Allah, Engkau tahu apa yang ada di hatiku. Bahasa kita begitulah. Engkau tahu apa yang ku mau, gitulah. Doanya cuma itu Pak. Kenapa? Dia katakan Allahus Sami. Tak banyak doanya cuma itu. Ya Rabb, luar biasa. Gitu. Lah kita ini kadang itu yang masih kadang meragukan. Ada yang saya sudah doa, sudah minta setiap hari ya, belum juga itu, belum dikabulkan juga. Ya kita perlu evaluasi. Jangan dalam, oh gitu. Atau bisa jadi karena memang ada masalah kita dengan orang tua kita, atau dengan anak kita, dengan itu Pak, banyak kita evaluasi. Termasuk makanan kita, karena itu juga penentu. Yeah. Kemudian Al-Alim, Allah maha mengetahui seluruh hajat kita, kebutuhan kita Allah tahu. Karena itu coba jangan cermati wanita yang dalam menjadi sebab turunnya surat Al-Mujadilah itu kan, sampai kemudian Allah menyatakan, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Wanita ini dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar dialog kalian berdua, yaitu wanita ini dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berikan solusi. Jadi luar biasa itu. Inilah yang makanya yang harus kita perbarui. Terus kita perbarui adalah sejauh mana keyakinan kita terhadap nama-nama Allah dengan sifat-sifat Allah. Sama ketika kita Allah Ar-Rahim, Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allah punya kasih sayang, Ar-Rahim
Ada satu riwayat yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi. Beliau mengatakan, Innallaha rahimun. Allah itu maha mengasihi. Irhamu man fil ard. Lakukanlah, berikanlah kasih sayang kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama. Pasti zat yang ada di langit itu akan menghadirkan kasih sayang kepada kita. Doa kita begitu, kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi terhadap sesama kita itu bersikap keras, gitu, mudah tersinggung. Padahal ketika kita berdoa Allahumma latif, Allahumma ya latif, ya kan, zat yang maha lembut, ultuf bina, lembutkanlah hati kami. Berarti kita akan dituntut oleh Allah untuk memiliki sifat lemah lembut, begitu. Lah kita berdoa minta ya Rahman ya Rahim, tapi kita tidak bersikap kasih sayang dengan sesama, agak kasar dengan orang lain. Inilah perlu. Jadi barangkali kenapa Allah juga belum mendengar doa kita, karena kita belum menghayati dengan doa-doa yang kita panjatkan. Berbeda dengan saudara kita tadi yang mengatakan Allahumma a'lamu ma fi nafsi, engkau tahu yang ku mau, begitu. Sudah, tapi dia yakin Allah akan memberikan solusi. Ternyata juga subhanallah. Karena itu Allah mengatakan atakbuduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wala naf'a wallahu huwas sami'al alim. Kul, katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal kitab, wahai ahlil kitab, la taghlu fi dinikum. Ini larangan untuk bersifat al-ghulu, bersikap berlebih-lebihan, tanatuk, ekstrim dalam bahasa kita, tatarruf, bersikap hulu dalam masalah agama. Kadang Bapak Ibu sekalian, kita ada saudara kita, mohon maaf, pakai celana lebih dari mata kaki, gitu kan? Kita langsung bersikap, oh ini melawan sunnah. Padahal saya nggak lupa nggak bawa pakai, iya Pak, jadi melorot di bawah mata kaki. Tapi ketika kemudian orang, wah Ustadz kok nggak sesuai sunnah, terkadang begitu. Padahal belum tahu sebab, lupa tadi belum sempat pakai. Ya, ya maksud saya gini. Terkadang bab yang sifatnya bukan sesuatu yang usul, itu menjadi pegangan kita. Sedang yang usul justru kita abaikan. Jadi di sini la taghlu fi dinikum. Barangkali penjelasan dari tafsir kita mengatakan qul ya ayyuhar rasul lin nasara, kepada Nasrani, la tatajawazul had fima umirtum bihi. Jadi di sini la taghlu fi dinikum artinya jangan bersikap melampaui batas dalam masalah agama kalian. Apa itu? Dengan menjadikan, kalau ditujukan pada Nasara, menjadikan Al-Masih sebagai sesembahan. Begitu. Dengan cara apa? Berikutnya larangan, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl. Jangan mengikuti hawa nafsu kelompok yang mereka itu sudah sesat sebelumnya. Jadi ini kan lucu larangannya, ya. Tidak boleh ittiba kepada siapa? Ittiba'u qaumin qad dhallu. Jadi kalau yang sudah sesat ya jangan diikuti. Apalagi wa adhallu katsiran, menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Akhirnya apa? Wa dhallu an sawa'is sabil. Akhirnya apa yang terjadi? Sesat dari jalan yang sawa'is sabil, jalan yang lurus. Disinilah Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ayat ini mengajak kepada kita untuk terus meningkatkan wawasan pengetahuan kita tentang
agama Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak bersikap mujawazatul haq, melampaui batas. Atau yang kedua, supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu. Semualah aktivitas kita terbimbing oleh wahyu, terbimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita tidak akan dhallu an sawa'is sabil, tapi justru kita berada dalam siratal mustaqim. Begitu. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya bisa sampaikan. Monggo. Kalau ada anak perempuan hamil, yang mengawini itu yang menghamili. Kalau lahir anak perempuan, ada khilafiyah katanya boleh jadi wali, ada yang mengatakan tidak boleh jadi wali. Gimana caranya? Jadi, sebentar. Misal ini Saijo, dengan Saimah, sama S-nya, lu bener tidak pakai so Pak, Saimah, Kalau soem itu begini Pak, iya wanita yang puasa, jadi puasa terus itu. Tapi yang maksudnya ini lepas kontrol dari orang tua, lepas kontrol. Dan Bapak Ibu sekalian, masya Allah ya, banyak kasus sekarang itu anak-anak tiba-tiba pergi dari orang tua itu banyak. Itu banyak sekali. Lepas kontrol, dan yang sering terjadi itu karena media sosial, medsos. Tanpa diketahui oleh orang tua, kemudian tahu-tahu sudah hamil. Orang tua tidak ingin malu, jelas. Terus anaknya diinterogasi. Nah, dengan siapa Anda itu? Akhirnya kemudian diketahui ternyata dengan Saijo. Didatangilah orang tua Saijo dengan baik-baik, kemudian disepakati untuk dinikahkan, Saya termasuk yang berpendapat agak ekstrim dalam ini, yaitu apa itu? Dinikahkannya mestinya setelah melahirkan. Jadi saya berpendapat itu, dinikahkan setelah melahirkan. Itu saya termasuk itu. Untuk apa? Supaya tidak mudah meminimalisir terjadi kejadian berulang. Meskipun ada di antara ulama, kebetulan saya waktu itu hadir dalam ijtima Komisi Fatwa, ijtima Komisi Fatwa Nasional yang pertama di Gontor. Jadi waktu itu saya sekretaris komisi, kemudian Pak Asrorin Niam yang sekarang Ketua Komisi Fatwa MUI Jakarta Pusat itu sebagai ketua sidang, pengarahnya sekarang Pak Wapres Kiai Ma'ruf Amin, itu pengarah. Jadi saya di samping beliau. Waktu itu menyampaikan, memang kata beliau, Pak Wapres yang sekarang jadi Wapres, kalau mengacu pada undang-undang pernikahan itu tidak diizinkan, yang lama tahun 75. Sehingga karena itu berpendapat ini. Tapi ada yang berpendapat dibolehkan dinikahkan di saat dalam kondisi melahirkan. Alasannya apa? Karena
masa iddah wanita melahirkan baru boleh dinikahkan itu karena mereka yang sudah dinikahi. Kan diceraikan istrinya toh, diceraikan oleh suami, baru kemudian dia wanita ini tidak boleh nikah kecuali setelah melahirkan. Berbekal dengan ayat itu berkenaan dengan mereka yang sudah nikah baru, sehingga kemudian memberikan opsi boleh. Pendapat yang kedua, boleh dinikahkan. Tapi setelah itu, ini yang tidak tersampaikan, setelah dinikahkan tidak boleh si wanita ini dicampuri kecuali setelah melahirkan. Kenapa? Karena ini sudah ada janin, begitu. Ya, indikasinya meskipun mengakui satu, si fulan yang si Saijo ini, tapi bisa jadi kan ada Saijo lain yang ikut urun rembuk. Itu makanya kemudian waktu itu kesepakatan dalam komisi fatwa adalah kalau dinikahkan maka tidak boleh digauli kecuali setelah selesai masa iddah, yaitu melahirkan dan bersih dari nifas. Itu. Nah, ini yang tidak tersampaikan saat ini, sehingga kemudian dengan alasan menjaga sosial istima dari sisi sosial dan psikologis dari keluarga, akhirnya dinikahkan. Dan kemudian apa yang terjadi? Banyak kasus pernikahan yaitu setelah kehamilan, dan sering terjadi. Kemudian anaknya tetap milik kepada siapa? Kepada Saimah tadi, bukan kepada Saijo. Kenapa? Karena belum diikat dengan ikatan pernikahan. Karena itu Saijo tidak punya hak untuk menjadi wali bagi anak Saimah ini, meskipun dia meyakini dia bapaknya secara biologis. Ngaten. Begitu nggih Pak Haji? Mengawinkan enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Nggih, mengawinkan enggak boleh. Yang lain diwakilkan kepada pamannya, paman dari jalur Bu Saimah, nggih. Atau mbahnya, buyutnya gitu kan. Begitu. Nggih, dokter. Nggih. Kalau saya pernah tanya kepada orang Jepang, mungkin Pak Soleh juga ya. Kalau kompilasi hukum Islam itu katanya boleh dinikahkan di Indonesia. Iya, mengambil pendapat yang kedua tadi. Opsi kedua. Cuman itu yang tidak dilanjutkan, dokter. Apa itu? Tidak boleh berhubungan dulu. Nah, itu yang tidak tersampaikan. Nggih. Nggih. Tercatat dalam catatan sipil itu terserah fatwa orang. Wah, ya setelah itu nggih. Nggih. Ya kalau di sipil, nggih, sipil ya catatan di negara kita untuk pemenuhan hak administrasi silahkan. Tapi secara syar'i kita berbicara dari sisi syar'inya. Nggih. Ngapunten cekap nggih Bapak Ibu sekalian, karena masih banyak hal. Saya kebetulan nanti jam 8:30 itu ada undangan di rapat di Otoritas Jasa Keuangan di Malang 8:30 hari ini. Jadi karena itu saya pikir jam 6:45 ini sudah cukup. Mudah-mudahan majelis yang kita lakukan pada kesempatan berbahagia ini tercatat oleh Allah sebagai amal saleh kita. Hadirnya kita dalam majelis ini mudah-mudahan Allah jadikan sarana Allah mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dalam majelis ilmu, Allah mengantarkan kita istiqomah dalam ketaatan, dijauhkan oleh Allah dari segala hal yang merusak kesalehan dan keabsahan dari amal saleh kita. Mudah-mudahan Allah mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah, putra-putri yang Allah anugerahkan pada kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah putra-putri yang saleh dan salihat. Rizki yang Allah titipkan pada kita mudah-mudahan menjadi rizki yang mengantarkan keberkahan dalam rumah tangga kita, mengantarkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu.